Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Kajian Islam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan penerangan untuk kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian Islam kali ini akan mengangkat tema tentang sang pembeda. Lalu seperti apa sang pembeda yang dimaksud? Untuk itu telah hadir bersama saya Ustadz Ilyasa Yudanugraha. Beliau merupakan pendiri dan pengajar di Bimbel dan Rumah Quran Darul Ilmi dan juga sebagai konsultan di salah satu jasa keuangan syariah. Langsung saja kita berbincang dengan beliau tentang tema kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Alvin. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat terus ya, selalu bersemangat. Oke, Ustadz Ilyasa. Tema kita kali ini adalah tentang sang pembeda. Bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sih maksud dari sang pembeda untuk tema kali ini? Haikum bitahiyatil Islam, bitahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Silampari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau sapa dulu di kesempatan kali ini, Mas Alvin. Seberapa keren hari ini? Betul. Pertanyaannya aneh ya. Seberapa keren hari ini? Jawabnya adalah seberapa awal kita bangun hari ini. Oh begitu. Jadi orang keren itu bangunnya pagi. Ya, orang keren itu bangunnya awal. Apalagi tadi dia sempat sholat tahajud gitu ya. Menangis di hadapan Allah. Jadi jangan ngaku keren kalau bangunnya kesiangan. Betul. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Iya, oke. Tema kita pada hari ini adalah sang pembeda. Betul. Apa yang dimaksud dengan sang pembeda? Pemirsa Silampari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran yang kita sering dengar ayat ini pada saat salat Jumat, utamanya bagi kaum bapak-bapak ini ya Mas Alvin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, bertakwalah kamu dan berislamlah kamu sampai mati. Dan janganlah kemudian kita mati dalam keadaan tidak beriman. Ada orang yang kemudian senantiasa semangat ketika mendengarkan kajian ini barangkali, ketika mendengarkan majelis ilmu atau tabligh akbar, tapi setelah itu dia lupa lagi. Betul. Ada orang yang senantiasa lurus, tapi tiba-tiba dia merasa penasaran, aduh kayaknya lurus-lurus aja bosan gitu. Sehingga bisa jadi dia melakukan maksiat. Betul. Maksiat barangkali maksiatnya cuma 5 menit saja, tapi tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman. Jadi sang pembeda yang dimaksud adalah bertakwa. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Lalu bisa dijelaskan apa sih sebenarnya definisi takwa itu sendiri menurut Islam? Mas Alwin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan takwa adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dengan sekuat tenaga. Dengan kemampuan yang kemudian kita berusaha untuk menjaga diri kita dari dosa. Ketika kita berhati-hati dari dosa, maka tunggulah keajaiban yang akan terjadi. Gitu ya. Banyak orang yang kejar dunia gitu. Dia sibuk cari dunia, nggak dapet dunia, stres dia. Atau bunuh diri. Padahal seharusnya kita memahami siapa sih yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita senantiasa bekerja, insya Allah kerja juga bagian dari jihad. Betul. Gitu ya. Karena untuk nafkah keluarga, dan kita berusaha menjalankan perintah Allah dengan segala daya dan menjauhi larangan Allah dengan sekuat tenaga. Itu yang dimaksud dengan definisi takwa menurut jumhur ulama. Oke, begitu. Dan itu salah satu pembeda dari manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah takwa. Takwa. Tadi Ustadz berbicara tentang ada orang yang selama ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, tapi dia merasa bosan gitu ya. Ada saja godaan setan. Saya ini lurus-lurus saja gitu. Lalu pada akhirnya berbelok sedikit, pada akhirnya janji kembali kepada Allah itu sampai. Okay. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar kita tetap istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kemudian kita bisa semangat menjaga ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. Jadi dengan berjamaah, karena di dalam jamaah ada semangat, gitu ya.
Makanya orang yang maksiat, pacaran, maaf gitu ya, mojok-mojokan, barangkali nauzubillah tanda kutip ciuman misalkan Betul, ya. Biasa dalam kesendirian itu maksiat. Oke. Kayak tadi mojok-mojok, tapi kalau dalam jamaah itu ada semangat. Sama seperti lidi itu mudah gak tidak dipatahkan? Mudah ya, Pada saat satu ya. pada saat jumlahnya satu. Tapi ketika jumlahnya banyak, maka ya akan sulit dipatahkan. Itulah bagaimana kemudian kita bisa semangat dalam menjaga ketakwaan harus berjamaah. Harus berjamaah. Harus berjamaah, kita punya komunitas yang kita bisa saling berbagi, saling mengingatkan gitu. Nah, Ya. masalah jamaah itu sendiri. Seandainya ada seseorang yang dia bertakwa, mungkin dia bertakwa sendiri. Dia ada di suatu komunitas tapi dia sendiri yang mungkin mengerjakan sholat. Tapi ya teman-teman yang lain tidak terlalu, bukan tidak melakukan sholat. Lalu apakah dia harus menjauh dari komunitas tersebut atau seperti apa, Ustaz? Oke. Apakah dia harus menjauh dari komunitas tersebut? Yang bukan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Iya. Insya Allah Mas Albin dan pemirsa, setiap orang punya proses kehidupannya masing-masing gitu ya. Jadi ketika memang kita ingin mendapatkan sebuah semangat, barangkali kita bisa mendapatkan semangat dengan buku atau dengan istilahnya ngaji kuping gitu ya. Oke. Kita dengarkan kajian dan lain sebagainya. Tapi akan berbeda sekali ketika kita memang ketika dalam proses hijrah memperbaiki diri, kita memang benar-benar masuk ke dalam sebuah komunitas. Kita nggak bisa sendirian. Manusia itu makhluk sosial gitu ya. Kalau kita ilustrasikan seperti anak rusa. Oke. Atau kapan anak rusa akan diterkam oleh harimau? Ketika dia terpisah dari rombongan. Ketika dia dalam kesendirian akan sangat mudah bagi seorang harimau untuk memangsa mangsanya. Tapi ketika dia dalam jamaah, setidaknya jamaahnya akan membela gitu ya. Oke. Dan dia akan tentunya lebih punya kekuatan yang dahsyat ketika berada dalam jamaah. Jadi jangan mau sendiri-sendiri Mas Alvin, kita harus berjamaah dan di dalam jamaah. Sekali lagi dalam jamaah ada semangat. Saya ada sebuah cerita yang sangat menginspirasi luar biasa. Oke, Nanti berhubungan pemirsa dengan bisa dengar jamaah berhubungan tadi ya. dengan tema kita pada hari ini. Oke, Ustaz, tapi ditahan dulu ceritanya karena kita istirahat sejenak. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kalam akan segera kembali setelah jeda berikut ini.